jalannya sistem organisasi dan atau lembaga negara atau badan negara yang hari ini sedang diketuk pintu semuanya oleh publik dan atau orang-orang yang sedang mencari kebenaran tanda kutip seperti yang dimaksud tadi itu. Nah, kenapa? Karena semua orang hari ini mencoba mencari tahu tentang bagaimana tentang dokumen Jokowi dan hari ini kemudian bergeser kepada dokumennya Gibran. Semua orang tanda kutip ya? Nah, ya tanda kutip. Saya tetap seperti itu. Nah, ya kita harus jadi melihat itu. Kenapa? Karena lembaga negara 10 tahun yang kemarin ini semuanya itu satu pintu semuanya, ya tertutup rapat semuanya dan itu dijamin keamanannya. Hari ini pertahanan itu mulai bobol satu demi satu dan data-data ini sudah terkumpul, dia menjadi data-data yang sudah diakumulasi. Nah, beberapa orang yang berani hari ini untuk men-challenge, dia masuk ke peradilan. Ya, beberapa peradilan gagal dan kemudian coba lagi. Nah, hari ini adalah ujungnya nanti adalah mengejar bahwa sejak awal memang ada persoalan terkait dengan verifikasi tentang dokumen Gibran ini. Saya lihat sebentar ini dari seluruh jenjang pendidikan yang didaftarkan, mulai dari dari SMP, kemudian SMA-nya di luar di Australia dan kemudian juga dokumen di Singapura itu, tidak ada satupun yang mencantumkan gelar di belakangnya. Tidak ada satupun mencantumkan gelar di belakangnya. Kalau Mahfud MD dan Muhammad Iskandar itu jelas dia pendidikan terakhir S2 Muhammad. Untuk saat ini kan tidak ada juga pencantuman gelar. Nah, maksudnya gini adalah karena di berkas resminya ya. Karena di berkas resmi tersebut sekarang ini ternyata ada kejanggalan, orang semakin ingin mencari tahu bagaimana kerja KPU hari itu dan kemudian apa yang disembunyikan. Artinya capres lain ketika itu sekolahnya di mana, ini gelarnya. Ya. Kalau yang di Gibran di pendaftaran di KPU berkasnya tidak ada disebutkan gelarnya. Tidak ada disebutkan gelarnya, sedangkan dia menyatakan dirinya adalah satu situ ada SMA. Ini yang di awal tadi. Nah, ini yang di awal tadi saya sebutkan. Orang mencantumkan pendidikan di atas SLTA itu tujuannya adalah untuk pencantuman gelar akademik. Nah, ini kan untuk kepentingan kampanye. Pak Adi pernah calon nggak? Betul. Itu aturan KPU seperti itu. Iya kan gitu kan tadi Pak Adi bilang orang mencantumkan pendidikan yang melewati pendidikan minimal ya itu karena ingin gelar. Pernah nggak? Itu kan berarti kan menyatakan motif orang itu dengan pikiran Pak Adi. Pernah nggak Pak Adi mencalon? Gitu? Saya tidak pernah mencalon, tapi saya mengelola ribuan orang. Sekarang saya sebentar Pak Batul. Saya kebetulan Pak Adi agak semangat itu. Saya kan calon nih. Calon, tapi saya juga mencantumkan ijazah ya satu, tapi saya juga nggak pakai gelar saya. Sama dengan saya. Lihat kartu nama saya juga nggak pakai gelar, baliho saya juga pakai gelar gitu. Jadi tidak bisa dikatakan. Maksudnya tadi Bung Didi di dalam berkas formulirnya itu, contohnya kalau Bang Batul sarjana lulus Fakultas Teknik UNAN, gelarnya ST. Maksudnya ST itu tidak dicantumkan kalau Gibran gitu. Iya kan tadi kan untuk ini kan nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus, bukan. Karena saya melakukan sendiri di baliho maupun di apa, tidak saya pakai kartu nama, tidak saya pakai gelar. Beda Bang Batul, jadi izin nih. Ini karena kita kena kelembagaan nih. Kelembagaan itu tuh dengan pribadi itu berbeda dia. Saya kalau S3 pun mau saya tampilkan itu selasan saya. Itu domainnya pribadi dia. Berarti saya rendah hati. Berarti kan ini bicara kelembagaan. Sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sana lah artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana, di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah, itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu papa sebelumnya, kejujuran dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam, yang itu adalah lu benar nggak nih akun ini megang lo atau dia mendalikan fufu papa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres kan harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Gitu? Fakta.
faktanya tentu Pak Adi lihat gitu bahwa tidak dilakukan. Gitu. Ya, tidak dilakukan. Kata siapa? Kan terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan kan aturannya Sejak itu, KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah. Itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu betul tidak dilakukan. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini membahas polemik mengenai dokumen pendidikan atau ijazah Gibran Rakabuming Raka yang digunakan saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden serta mengaitkannya dengan isu ijazah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sempat mencuat. Nah, pertama, kejanggalan dokumen Gibran. Pembicara menyoroti bahwa dalam berkas pendaftaran di KPU, riwayat pendidikan Gibran mulai dari SMP, SMA di luar negeri, hingga dokumen dari Singapura tidak mencantumkan gelar akademik. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai transparansi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Kritik terhadap KPU. Video tersebut mempertanyakan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Muncul tuduhan bahwa tidak ada verifikasi faktual yang mendalam terhadap dokumen-dokumen calon yang menyebabkan kecurigaan di kalangan publik. Reaksi publik dan netizen. Bagian kedua video beralih pada rangkuman tanggapan netizen Indonesia. Fokusnya adalah pada kekecewaan masyarakat terhadap sosok Rismond Syahipar yang dulunya dianggap sebagai sosok yang kritis dan memperjuangkan kebenaran terkait isu ijazah Jokowi, namun kini dinilai telah terbalik arah menjadi pihak yang membela presiden. Isu konspirasi dan politik. Terdapat juga narasi yang menyebutkan bahwa kasus-kasus ijazah ini merupakan bagian dari skenario politik yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaan, dan adanya rasa frustasi netizen melihat ketidakjelasan hukum dalam menangani isu-isu tersebut. Nah, dokumen pendidikan Gibran dianggap janggal karena dalam berkas pendaftaran di KPU tidak ada satupun riwayat pendidikan yang dicantumkan mulai dari jenjang SMP, SMA di luar negeri hingga dokumen dari Singapura yang menyertakan gelar akademik di belakangnya. Nah, pembicara dalam video menyatakan bahwa biasanya ketika seseorang mencantumkan jenjang pendidikan di atas SLTA dalam dokumen resmi pencalonannya, nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan gelar akademik yang dimiliki. Untuk kepentingan ini memicu kecurigaan publik. Nah, mengenai transparansi dan kejelasan dokumen tersebut. Selain itu juga video tersebut juga menyoroti adanya dugaan bahwa pihak KPU tidak melakukan verifikasi faktual yang mendalam tersebut sehingga menimbulkan keraguan di kalangan publik terkait keabsahan administrasi pencalonan. Apa dampak absennya gelar di berkas Gibran? Absennya gelar akademik pada berkas pendaftaran Gibran di KPU menimbulkan beberapa dampak dan konsekuensi di mata publik. Pertama, kecurigaan publik. Ketiadaan pencantuman gelar akademik dalam berkas resmi memicu pertanyaan dan kecurigaan masyarakat terkait transparansi dokumen pendidikan yang bersangkutan. Perdebatan mengenai verifikasi KPU. Situasi ini menyoroti dan mempertanyakan efektivitas kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Muncul kritik bahwa KPU dianggap tidak melakukan verifikasi faktual yang mendalam terhadap dokumen-dokumen pendidikan tersebut, sehingga memicu ketidakpercayaan publik. Polemik administrasi. Pembicara menekankan bahwa dalam konteks pencantuman pendidikan di atas LTA biasanya bertujuan untuk menampilkan gelar akademik guna kepentingan kampanye. Absennya hal tersebut dianggap sebagai kejanggalan administratif yang memicu dorongan agar pihak berwenang lebih transparan dalam melakukan verifikasi. Gelar akademik dianggap penting karena tujuan seseorang mencantumkan pendidikan di atas LTA dalam dokumen resmi pencalonan adalah untuk menunjukkan gelar akademik yang dimiliki tersebut untuk kepentingan kampanye. Mengapa muncul desakan agar KPU dipersoalkan? Muncul desakan agar KPU dipersoalkan karena adanya temuan kejanggalan
administratif pada berkas pendaftaran Gibran, di mana seluruh dokumen pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga jenjang luar negeri tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut pembicara, jika terjadi kesalahan administrasi seperti ini, KPU seharusnya menjadi pihak pertama yang dipersoalkan karena dianggap tidak melakukan verifikasi faktual yang mendalam terhadap dokumen-dokumen calon tersebut. Mengapa lembaga negara disebut satu pintu? Dalam konteks pembicara di video ini tersebut, istilah satu pintu merujuk pada gambaran bahwa selama 10 tahun terakhir, akses terhadap informasi keterbukaan atau verifikasi data di lembaga-lembaga negara dinilai tertutup rapat dan terkontrol secara terpusat. Hal ini menyiratkan bahwa pertama, kurangnya transparansi. Informasi atau dokumen penting di lembaga negara dianggap sulit diakses oleh publik karena kebijakan yang ketat dan bersifat satu pintu. Keamanan dokumen. Upaya untuk menjaga data-data tersebut dilakukan secara sangat tertutup, yang menurut pembicara membuat publik kesulitan untuk melakukan pengawasan atau verifikasi faktual. Kini pembicara mengamati bahwa pertahanan atau pintu yang dulunya bobol karena adanya desakan publik yang terus-menerus untuk mencari kebenaran terkait dokumen-dokumen pejabat negara. Mengapa pendidikan luar negeri Gibran dicurigai publik? Nah, pendidikan luar negeri Gibran dicurigai oleh pihak publik karena adanya kejanggalan administratif pada berkas pendaftaran di KPU. Nah, pembicara dalam video menyoroti bahwa dalam seluruh dokumen pendidikan yang didaftarkan, termasuk pendidikan di Australia dan dokumen dari Singapura, tidak ada satupun yang mencantumkan gelar akademik di belakang namanya. Nah, selain itu juga kecurigaan publik dipicu oleh faktor-faktor tersebut. Pertama, ketiadaan verifikasi faktual. Muncul anggapan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi faktual yang mendalam terhadap dokumen-dokumen pendidikan tersebut sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat. Standar kelaziman pembicara menyatakan bahwa secara umum ini seseorang yang menuntut bahwa Gibran sudah sangat tidak layak menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, mengapa publik ragu pada validitas data pendidikan Gibran? Ya, sebenarnya ini sudah sangat lumayan kita tahu bahwa ijazah Gibran itu masih belum kita lihat juga bahwa tidak pernah ditunjukkan juga ijazah ayahnya. Nah, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.